Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Virgo kita mulai. Ini dia, ada Two of Wands di sana. Berikut ada energi dari Knight of Swords. Oh, ada yang sedang menggebu-gebu di situ ya. Ada yang sedang kayak nunjukin ketidaksabaran di sini. Ya, ini kayak ketidaksabaran untuk berjumpa lagi. Ketidaksabaran untuk berjumpa untuk kali pertama. Nah, karena ada beberapa di sini tuh melihat hubungannya selama ini tuh dijalani dengan metode sebatas chatting-chattingan, telepon-teleponan, video callan. Karena apa? Karena ini tuh LDRan. Ya, ini lebih cocok dibawakan ke pembacaan yang LDRan. Gitu loh. Yang satu ada di belahan dunia sebelah mana, yang satu ada di mana. Gitu ya. Jadi kalau kalian selama berrelationship ini tuh tidak pernah satu kali pun perjumpaan, maka mari lihat di sini tuh kayak keinginan dari ayang bebeknya kamu itu tuh lebih kayak cenderung aku mau ketemu walaupun cuma satu kali. Kayak sedang kapan ya bisa ada waktunya ya, kapan ya bisa ada kesempatannya ya. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang menunggu kapan bisa terjadi perjumpaan ini bikin stres sendiri, bikin stres gitu ya. Karena modelnya kalian berdua nampak-nampaknya memang model hubungan yang kayak lebih cocoknya itu sih deket, bukan yang pakai acara LDRan. Sama-sama ini pengennya itu tuh ya pacaran itu nyata, bisa dilihat, bisa disentuh gitu ya. Ini kayak jadi model ceritanya hubungan goib gitu ya. Hubungan kayak antara ada dan tiada gitu loh. Ini paling sulitnya yang belum pernah berjumpa satu kali pun gitu ya. Mau diusahakan dengan cepat bisa banyak di situ tuh pertimbangannya. Misalnya ya karena terlalu jauh jaraknya gitu ya. Nggak pernah ada rasa takut karena nggak pernah keluar negeri misalnya. Kalian berdua-dua ini ya, kamu nggak pernah keluar negeri, dia juga nggak pernah keluar negeri, atau nggak pernah jalan sendirian gitu ya. Jadi kalau mau jalan solo takut gitu, terbentur dengan biaya. Nah, ada beberapa rasa percaya diri juga. Para hati ini menggebu-gebu nih, aku pengen jumpa aku sama Cancer, sama Virgo dianya ya. Aduh, aku pengen banget nih jumpa sama Virgo gitu. Tapi ketika dia melihat diri dia sendiri, langsung dia insecure. Tapi aku ini ya, nanti kalau Virgo lihat aku, jangan-jangan dia ilfil. Aku ini kan sebenarnya jelek, aku ini sudah tua, aku ini tuh gembrot, aku ini jerawatan, aku ini kulitnya hitam, macem. Nah, jadi di situ tuh kayak ciut nyali. Nanti kalau ketemu hanya menjadi pertemuan pertama untuk terakhir kalinya. Nah, jadi kayak banyak repot jadinya, gimana sih? Iya, repot. Banyak pikirnya, banyak perasaannya gitu. Nah, jadi ini tuh kayak orang sudah duduk di atas mobil sport gitu ya. Antara ini mau diinjakkan pedal gasnya dalam-dalam atau ini mau ditarik, ini bisa bingung sendiri gitu. Ya, bisa bingung sendiri di sana. Itulah. Jadi ya akhirnya kemerungsung kayak gitulah model kalian berdua. Ya. Kadang-kadang diliputi dengan putus asa. Gitu loh. Ya, putus asa di sana. Apa iya nih masih akan ada gambaran baiknya tentang masa depan?
Nah, atau kemudian kalau kalian ini bukanlah pertemuan kali pertama, ya, sebelum-sebelumnya sudah pernah jumpa, tapi pengen jumpa lagi di sini. Jadi kayak terasa eh, perjumpaan kemarin-kemarin itu tuh tidak cukup. Di sini tuh datang lagi nih, dikejar rasa rindu. Kalau hanya dengar suara, aduh, kurang. Gitu ya. Kurang nikmat rasanya. Kurang plong gitu loh. Kurang plong. Di situ ya. Dan beberapa kayaknya ya jadinya ini tuh dinilai seperti hubungan yang tidak pasti. Gitu ya. Karena tadi jarak. Hubungan tidak pasti. Jadi kayak bisa aja sewaktu-waktu dia jumpa sama cowok lain di sana. Dia ketemu sama cewek lain di sana. Yo aku nanti kayak gimana nasibnya nih? Aku nanti diselingkuhin terus ditinggalin. Terus akunya patah hati. Waduh, sedihnya gitu. Jadi banyak mikir kalian di sini. Banyak mikir. Gitu ya. Memang seresah-resahnya kamu jauh lagi lebih resah dia. Kalau Mari lihat kamu di sini tuh kok kayaknya sudah mulai gini ya. Kamu udah mulai mau lebih realistis aja lah dalam hidup ya. Jadi kan kamu banyak pertimbangan baiknya kalau Mari lihat di sini. Jadi bisa-bisa memang dari banyaknya pertimbangan kamu itu tuh setidaknya untuk di bulan Februari ini tuh bisa ya mendapat hasil kesimpulan bahwa ya kamu boleh cinta sama dia, kamu boleh sayang sama dia. Tetapi alangkah lebih baiknya menurut kamu nih loh ya, menurut kamu bahwa cinta dan sayangnya kamu itu tuh ke dia mesti harus kamu kurang-kurangi. Nah, kamu seperti itu jadinya. Jadi kayak kamu tuh gak mau lah optimis-optimis buta, positif-positif toksik gitu ya. Kamu gak mau. Kamu itu tuh mau yang real-real aja. Gitu. Jadi nanti sadar atau gak sadar, benar atau gak benar, namun kamu nanti akan lebih banyak ya menemukan alasan untuk kamu hanya sekedar saja menjalani dengan dia. Jadi maksudnya sekedarnya ini tuh dalam artian ya kalau belum ada yang datang mendekat ke kamu dengan kualitas yang lebih baik, ya kamu terus dengan dia. Tapi kalau ada kira-kiranya kamu menemukan seseorang yang kamu rasa lebih klop ke kamu, nah ini tuh dia siap-siap ini. Bisa juga dia nih bakalan kamu lepaskan. Gitu. Tapi saat sekarang kamu yang kayak udahlah biarin aja lah ngalir sebagaimana apa adanya. Gitu ya. Terutama dari dia. Kalau dia masih menganggap kamu sebagai kekasihnya, kalau dia masih melihat gambaran masa depan dengan kamu nggak akan menginterupsi dia. Kamu biarin aja dia kayak gitu. Nah, namun tidak dengan dirimu. Kalau pikiranmu datang ya, melamunkan tentang masa depan, bisa-bisa pikiran itu segera langsung kamu tepis. Alah, nggak usah mikir-mikir. Nggak usah pikirin itu, ribet ruwet, ngapain? Nggak usah menghayal kayak gitu. Nanti jadi ekspektasi. Itu hal yang muluk-muluk. Nah, kamu hanya akan lebih concern kepada dirinya kamu sendiri. Ya. Nah, bisa-bisa kamu yang kayak udahlah aku nggak usah chatting dia. Kalau dia chatting aku, di situ baru aku balas. Kalau dia nggak chatting, biarin aja. Nah, udah mulai kamu di sana nih. Di bulan Februari ini, Mari nampak. Gitu loh. Kalau dulu aktivitasnya kamu hanyalah menunggu teleponnya dia, hanyalah menunggu chatting dari dia. Sekarang kamu bisa itu, ngapain ditunggu-tunggu? Aku jalan aku main sama temenku. Bisa kamu di sana. Gitu ya. Dulu dia bisa yang paling kamu prioritaskan dalam hidupnya kamu. Sekarang udah kamu ini tuh berubah ini. Bukan dia lagi yang kamu prioritaskan, tapi dirinya kamu yang lebih kamu prioritaskan. Gitu loh. Bisa di sana ya. Nah, kemudian ya tadi, kalau memang kamunya itu tuh saat sekarang lagi butuh-butuhnya nih sama kekasih
alih-alih kamu kayak mengusahakan dengan dia, gimana-gimananya dengan dia, memaksakan diri, gimana-gimananya dengan dia. Kamu lebih kayak, aku pengen banget memang punya pacar, gitu. Udah aku pergi aja lah kemana gitu ya. Mana tahu di situ tuh ketemu sama cowok keren, sama cewek cantik misalnya. Jadi kamu kayak lebih mengutamakan yang di dunianya kamu, dunia realistisnya kamu yang ada di sini gitu. Ya. Jadi ibaratnya gini lah, kamu udah aku cari pacar yang sekota dengan aku. Nah, di sana ya. Aku nyari kekasih yang satu kampus aja lah dengan aku. Nah, misalnya. Jangan yang jauh-jauhan seperti ini gitu loh. Jangan jauh-jauhan seperti dengan dia. Gitu. Ya, yang memang bisa dengan sebegitu mudahnya diakses secara nyata. Bukan di dunia awang-awang gitu ya. Nah, mulai di sini Mat lihat sikapnya kamu yang demikian. Gitu lah. Jadi walaupun kamu sebenarnya punya waktu luang yang bisa aja kamu pakai untuk berinteraksi dengan dia. Tapi boleh ini, kamu mendingan dah aku duduk ke kafe aja. Kali-kali aja di kafe nanti ketemu sama yang mantap. Nah, bisa kamu di situ. Habisin waktu daripada nelfon dia, scroll-scroll Tinder kek. Apa kek gitu ya. Aplikasi jodoh gitu ya. Yang kamu cari domisilinya deket sama kamu. Nah, di situ. Jadi kayak yang kamu melarang dirimu untuk muluk-muluk berharap gitu loh. Sebab tadi ini tuh sulit bagi kamu. Ini tuh sesuatu yang butuh tenaga ekstra untuk kamu jalani. Dan kamu merasa kayak eman-eman gitu ya. Eman-eman kalau ngabisin energinya kamu, baik itu tuh tenaga, waktu, uang dan sebagainya. Itu tuh dengan dia yang kelihatannya di mata kamu seperti hubungan yang tidak pasti. Nah di situ kamu sudah mau cari hubungan itu tuh yang stabil, yang ya gimana ya kalau hubungan nyata gitu, terasa nyata itu. Nah, kalau dengan dia itu tadi kayak banyak keraguan-keraguan kamu jatuhnya, dan bisa-bisa kamu mau ini dengan jujur ya untuk menilai sampai seberapa sih kadar kepuasannya kamu atau kadar ininya ya, kompatibelnya kalian. Nah jadi bulan Februari ini tuh mau itu tuh kayak misalnya kamu tuh bikin list apa sih yang kamu cari dalam sebuah hubungan, seperti apa sih pria ataupun wanita yang sanggup untuk kamu dampingi, yang kamu rasa cocok dengan kamu, seperti apa sih modelnya. Bisa-bisa kamu ngelis itu dan kemudian kamu nge-cross check dengan dia. Misalnya kamu itu tuh, aku pengen laki-laki itu tuh yang bawaannya dewasa. Terus kamu inget dia, oh dia kekanak-kanakan, oh berarti dia nggak masuk nih, centang ya, tanda silang, oh dia nggak masuk nih, nggak masuk dia ke kriterianya aku yang aku butuh tuh laki-laki dewasa, gagal dia. Terus kamu, oh aku pengen itu tuh wanita yang mandiri misal. Terus kamu inget dia, oh dia kekanak-kanakan, dia masih manja banget. Wah nggak cocok nih. Kamu checklist silang merah di dianya. Nah akhirnya ketika kamu kayak nge-cross check bagaimana dia dan bagaimana ekspektasinya kamu tentang siapa itu pasangannya kamu, akhirnya kamu, oh kayaknya kurang cocok juga dengan orang ini. Itulah jadi makin males juga artinya kamu nanti ngelihat dia. Ketemu aja kamu sama, kalau misalnya kamu dengar-dengar, bisa kalian ngobrolin ya, kamu dengar-dengar omongannya dia, iya aku pengen orang yang pinter, ini orang kok kayaknya wawasan intelektualnya cetek banget misal. Nah jadi kamu kayaknya nggak cocok nih gitu lah di sana ya. Jadi nampak mulai nampak problem demi problem dalam relationship ini di matanya kamu gitu.
mulai nampak kesenjangan, ketidaknyamanan, ketidakcocokan yang kamu rasakan dengan dia. Gitu. Atau oke lah, katakan jika karakternya dia mantap di kamu, tapi kemudian kamu ingat, tapi dianya itu tuh kalau aku dengan dianya tinggal di kampung. Aku sih nggak kuat aku tinggal di kampung. Aku kan bisnisku ini harusnya di kota ya. Nah ini kayaknya nggak cocok nih. Nanti jadi wanita desa aku. Laki-laki desa. Nggak bisa ini, nggak bisa. Misalnya gitu. Atau katakan jika ternyata percintaan kalian ini tuh sudah di level internasional. Karena ada Marliat di sini tuh lain negara ya. Misalnya kamu ini tuh, nanti kalau aku dengan dia terpaksa nih, aku ngikut dia tinggal di Eropa. Kamu bayangin Eropa dengan musim-musim ekstrimnya. Wih, gak kuat aku. Nyalain AC aja di nomor 18 kamu udah mau mampus kedinginan kan gitu ya. Apalagi nanti kalau di luar negeri minus. Ih, gak kuat aku, gak bisa aku ini. Gak sanggup aku kalau tinggal dengan dia di luar negeri sana. Jadi ya bukan mencari-cari alasan untuk melihat relationship ini tuh tidak patut untuk kamu garap. Tetapi pikiran-pikiran itu tuh nyelonong aja gitu nampaknya ya. Nyelonong aja, melintas. Mau nggak mau melintas di kepalanya kamu, ya kamu proses kan gitu ya. Kamu beri di situ atensi kepada pikirannya kamu. Nah di sana. Jadi ya beneran ini, kamu akan berubah ini sikapnya kamu ke si dianya. Yang tadinya kamu itu tuh ceria, gitu. Mulai nanti kamu itu tuh kalem, gitu loh. Nah, jadi melihat dari perubahan yang kamu yang seperti itu, ini tuh dia boleh nih kayak menangkap signal, wah ini beda nih kamunya. Ini tuh boleh-boleh akan, sebenarnya ini tuh tunjukin signal bahaya ini. Makanya tadi kata Mari, menggebu-gebu dia. Wah, aku harus jumpa. Aku harus deket. Aku harus ngingetin Virgo bahwa aku nih pasangannya dia. Gitu. Kayak gimana pun aku akan harus usahakan bisa ketemu langsung dengan Virgo ini. Gitu. Tapi kayak gimana ya, nekatnya tuh gimana ya? Dia juga masih bingung. Gimana ya? Misalnya dia tuh kak memang kerja di luar negeri, wah belum dapat cuti, gitu ya. Beberapa mungkin dia kerjanya di kapal, mau turun dari kapal dia nggak bisa, gitu ya kan. Nah, jadi mau nggak mau kemerungsung sendiri lah. Akhirnya ya semampu dayanya dia aja lah. Kayak gimana bisa untuk jumpa sama kamu, kayak gimana biar bisa untuk men-trigger kamu, karena dia nggak nyaman ketika kamu lebih banyak diam, ketika kamu lebih sedikit waktunya untuk dia, nggak nyaman dia, gitu lah. Makanya kalau kamu ngelihat dianya itu tuh agaknya nih ya, agaknya lebih sering dia colek-colek kamu. Nah itu tuh sebenarnya dia berusaha untuk mengcounterbalancing suasana hubungan kalian. Kamu kelihatan sedang tidak mood di matanya dia, maka dia yang harus berperan ya, menghidupkan suasana. Kalau kamu diem dia juga diem, kacau kan gitu. Nah tapi tentu mari lihat, cari perhatiannya dia ke kamu bukan dengan cara yang ugal-ugalan ya, karena orang ini tuh nampaknya gini, agak ada softnya dia gitu ya. Dia tuh lebih seneng tuh main lembut gitu loh. Jadi kamu nggak akan lihat itu tuh energi antusias yang meledak-meletup dari dia gitu ya. Pelan gitu loh modelnya, pelan masuknya dia ke kamu. Pelannya contohnya begini aja, bukannya dia chatting kamu tiap hari, tapi dia akan usahain ya. Bukan dia chatting kamu setiap jam ya, tapi dia usahain setiap hari minimal
apakah 2 kali ada kabar dari dia untuk kamu, ada kabar yang dia minta dari kamu untuk dirinya. Nah, gitulah. Tetap ada keep in touch-nya. Nah, kira-kiranya begitu ya. Yang dia usahain. Enggak yang bertubi-tubi. Kamu di mana? Kamu sama siapa? Saban sebentar telepon kamu. Minta terus video callan sama kamu. Enggak gitu. Enggak gitu juga dianya. Itu. Karena takut dia juga ya. Kalau dia terlalu ugal-ugalan. Padahal hatinya dia ugal-ugalan ini. Tapi nanti kalau dia ugal-ugalan sama kamu, yang adanya kamu makin ilfil lihat dia. Tahu dia kamu itu tuh lagi nggak mood sama dia. Jadi jangan. Sudahlah kamu saat sekarang nggak mood. Nanti salah-salah langkah dia makin muak pula kamu sama dia. Dia belum mau nih lepasin kamu. Dia masih ingin terus dengan kamu. Gitu ya. Jadi dia nggak akan meresikokan mengambil langkah dengan membabi buta. Gitu ya. Tapi hasil-hasilnya nanti bikin kamu kesel sama dia. Gitu ya. Jadinya dia sebagai biang kerok perusak hubungan kalian. Nah, itu harus dihati-hatiin katanya dia. Gitu ya. Oke lah. Baik. Mari akan tarik koin ya Virgo untuk kita cari tahu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oh, itu kok zodiaknya sedikit kali. Oh, iya sih, nggak mau keluar dia zodiak. Oke lah. Mari awali dari inisial G ya. Ada gunung, A ada alam, P ada Pontianak, R ada raya, kemudian B ada Bandung, E ada 6, O ada orang, T ada Tegal, V vitamin, U utara, J ada jalan, S ada selatan, I ada intan, kemudian N ada nanti, dan F ada fajar. Nah, masuk kita ke zodiak yang hanya ada 2 koin di sini. Ada zodiak dari Leo dan berikut ada zodiak dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.